Assalamualaikum Prof. Anas. Waalaikumsalam Pak Agus, Ya, Pak mudah-mudahan Prof. Yai. Anas Sudah lama kita nggak ketemu nih ya. Iya. Ya, sekali ketemu banyak barokahnya insya Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya. Dan Prof, pagi hari ini, netizen tahu kok nontonnya pagi apa siang ya? Ya, bisa Ya, pagi, bisa siang. kepada pemirsa ataupun netizen yang sedang berada di dalam channelnya FIA Management pada Bincang Islami bersama Manajemen UI dengan satu topik yang saya kira ya mungkin sudah banyak dibahas oleh orang-orang yang memang berada di dalam dunia artificial intelligence. Ya, Dan itulah pentingnya kita untuk juga ikut setidaknya merambah gitu ya, merambah di dunia artificial intelligence gitu ya. Istilahnya melihat walaupun tidak secara detail karena memang kita bukan ahli AI ya Prof ya. Kita hanya melihat pada istilahnya apa ya, poin-poin yang sekiranya memang menjadi bahasan kita ya terkait dengan topik artificial intelligence dan etika bisnis Islam. Nah, ini fokus kita ke situ, Prof. Pemirsa sekalian atau para netizen ya, bahwa kita pahami Islam bagi kita itu adalah sebuah jalan hidup ya dan ajaran yang sedemikian sempurna. Gitu. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang kemudian memiliki satu ketidakpuasan terhadap kesempurnaan Islam itu. Kita semua mengakui ya Prof, saya kira. ya. Nah, Prof Anas ini sudah siap dengan dalil naklinya, nanti barangkali itu menggambarkan tentang kesempurnaan Islam. Nah, bahwa kesempurnaan daripada ajaran Islam ini tentu saja akan menghantar setiap manusia muslim untuk meraih kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan saya kira telah menjadi keyakinan kita bersama bahwa setiap muslim itu akan menyandarkan setiap tindakan ya dan setiap keputusannya yang diambil berdasarkan adin dan seluruh ajarannya. Saya kira Profesor setuju ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Nah, itulah kira-kira Prof. Jadi kita sebagai muslim, kita jangan sampai menjadi tadi user yang sekedar istilahnya ya ikut aja gitu ya, bukan sebagai expert user. Saya kira itu sebagai pengantar Prof Anas mungkin juga apa yang sudah sampaikan dalam prolog atau pengantar ini, mungkin Prof Anas juga ingin menyampaikan satu prolog sebelumnya. Topik kita ini topik yang bagus untuk kalangan Gen Z ya, kalangan anak muda. Gen Z ya, okay. Karena kita membahas tentang artificial intelligence. Ya, kemudian dikaitkan dengan etika Islam, ya itu bagus. Karena artificial intelligence ini sebenarnya ingin membuktikan bahwa apapun tindakan kita, pekerjaan kita, atau mungkin peradaban manusia itu akan tercatat. Kan begitu, makanya sejak kecil kita diajarkan oleh para ustadz mengatakan bahwa hati-hati besok semua tindakanmu, perbuatanmu, tutur katamu nanti akan menjadi saksimu di hari kiamat gitu. Nah, saya kira ini membuktikan dengan adanya artificial intelligence ini membuktikan bahwa semua data manusia yang dilakukan manusia itu akan bisa di-recall kembali dan akan disusun sedemikian rupa menjadi sebuah kata-kata yang sangat tajam, yang kira-kira itulah informasi yang paling dalam benar, kira-kira gitu. Yang makanya mestinya semakin kita akan menjadi orang yang lebih baik, kita akan memberikan jejak tentang tentang informasi masa depan yang lebih baik lagi. Ya gitu. Makanya sabdanya Nabi itu kan innama bu'itsu litamima makaril akhlak ya. Aku tuh diutus dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, karena memang begitu bahwa ilmu itu sebenarnya akan memperbaiki akhlak. Tapi kalau ada ilmu akhirnya merusak akhlak manusia, nah ini yang jadi masalah. Ya, itu. Ya. Bagaimana sebenarnya AI problem itu atau masalah-masalah yang ada di dalam konteks artificial intelligence yang terkait dengan etika Islam begitu. Nah, ini sebenarnya memang ada hal-hal yang saya kira secara
pointing bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah bias, ya bias data yang ada pada artificial intelligence. Kenapa bias? Nah, saya mencoba, Bro. Saya tanya kepada ChatGPT ya. Mungkin tidak ke yang lain, tapi saya kira orang banyak menggunakan Gemini, banyak menggunakan DeepSeek. Saya tanya ChatGPT. Saya tanya, negara teroris itu apa daftarnya? Ya, gitu. Saya tanya ChatGPT. Ternyata dia betul-betul bias, Bro. Ketika dia menjawab, negara teroris itu adalah Iran, Libya, gitu ya. Kemudian Korea Utara itu. Tidak ada satupun mungkin ChatGPT itu menjawab bahwa negara teroris itu ya Israel dan Amerika yang melakukan genosida, ya kan, yang ugal-ugalan di dalam menggunakan tenaga nuklir, bom nuklir itu. Nah, inilah bias yang terjadi ketika orang itu mendesain algoritmik daripada AI itu. Nah, bagaimana kalau nanti misalkan kita sebagai korporasi ya, atau kita sebagai public service kemudian menggunakan AI yang bias juga gitu. Jadi kalau kita dalam perspektif Islam, Ali Imran ya, ayat 110 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, artinya itu adalah kamu tuh umat Islam ya. Adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ya untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan bertakwa kepada Allah. Masalahnya itu adalah bahwa 7 abad kedua ya, ini kan 7 abad pertama itu peradaban Islam bagus ya. Itu ketika Abbasiyah dan Umayyah itu. Ya. Tapi kemudian tahun 1200-an ya, 50-an kira-kira gitu, sampai hari ini. Tadi 7 abad kedua ini penguasaan peradaban itu kan tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya, teknologi dan sebagainya kan ada di barat, Pak. Ya. Sehingga algoritma tentang keilmuan, tentang perilaku, tentang informasi itu ada di sana. Nah, bahasa-bahasa tadi itu kan bahasa-bahasa yang selalu disebut terus menerus, yang memegang kekuasaan di dalam industri informasi, ya toh? Sehingga disebutkan bahwa negara mana yang menjadi negara teroris, kan yang selalu menyebutkan itu kan mereka. Iya betul. Ya, nah mereka. Itu. Nah, kita kan dalam kondisi di mana umat Islam itu kan umat yang seperti tertidur lelap lah gitu, ya. 7 abad kedua ini. Makanya ini ada 7 abad ketiga itu mau kemana? Adanya AI tadi kan menunjukkan, kita buktikan bahwa kita ini adalah umat terbaik. Kita harus tampil ke depan, harus tampil menunjukkan makruf kita itu, akhlak kita yang terbaik itu tadi, ya. Sehingga kita harus tampil, Pak Agus harus tampil memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat ini. Mestinya ilmu pengetahuan itu akan mengubah akhlak manusia. Ya, karena akhlak itu ya tergantung dari semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin merasakan kebesaran Allah itu. Ya. Gitu, Pak. Baik, Prof. Saya kira apa yang Prof. Anas sampaikan itu memang sesuai dengan AI governance ya, Prof. ya. Di mana AI governance ini terdiri dari 3 layer. Layer yang pertama adalah environment. Nah, disitulah masyarakat ya, atau disebut dengan stakeholder. Nah, kita orang pengguna AI, orang Muslim pengguna AI ini kan stakeholdernya AI, Prof. Ya. Nah, itu adalah kita berada pada the first layer sebenarnya. Nah, inilah pentingnya kita membahas AI dan Islamic Business Ethics, sehingga kita tahu, gambar besar AI governance ternyata memang membutuhkan peran kita. Orang Islam sebagai apa? Sebagai part of AI environment. Hal yang parah lagi, Prof, yang kedua tentang AI problems ini adalah privacy, Prof. Ya, rahasia. Padahal dalam Islam saya kira, mohon maaf, hal yang kecil saja kita
kalau melakukan ghibah, membongkar privasi seseorang atau rahasia pribadi seseorang itu sesuatu hal yang sangat dilarang di dalam Islam, ya kan? Apalagi tiap hari kita surveillance, wah ngelihat tetangga kita gini, oh paling kayak ngingu tuyul, mamanya gitu, Bro. Ini terjadi di dalam AI, bagaimana, Bro? Sekali lagi bahwa AI itu alat ya Pak ya, Iya, betul. alat seperti ini alat ya, ini HP ini alat. Ini kalau dipakai dengan sesuai dengan semestinya untuk banyak informasi Iya, yang betul, positif. Tapi kira-kira kalau untuk mukul bisa nggak ini? Ya bisa. Nah, bisa. Kita punya pulpen itu ya, Iya, iya. pulpen nulis, pulpen nyolok bisa nggak? Iya, Bisa. bisa. Ya makanya ini tergantung alat itu dipegang oleh siapa, ya toh? Iya. Kalau dia punya akhlak yang bagus, nah, ya akhlaknya bagus, maka AI itu kan jadi sebuah alat yang akan menjadi dahsyat, Pak. Iya. Ya, akan jadi dahsyat karena mempermudah orang untuk paham tentang pengetahuan yang selama ini sudah tersimpan ya di jagat raya ini yang kemudian dibikin bisa dibikin sebuah tulisan yang bagus melalui AI itu tadi. Nah, jadi tergantung akhlak itu. Makanya di dalam Al-Maidah ayat 2 itu disebutkan umat Islam itu jadi kan ngopo to, suruh ngapa to. Wa ta'awanu minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha shadidul iqab. Ya, dan artinya begini, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Iya. Gitu? Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Gitu? Dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, itu kan sebenarnya sudah jelas semua bahwa sebenarnya ketika umat Islam itu berkumpul, maka berkumpul itu apa? Ya untuk berbuat yang terbaik, karena umat Islam umat yang terbaik, kata Ali Imran ayat 110. Insyaallah demikian, Prof. Ya, makanya ketika apapun alat, kalau AI itu alat yang canggih, dipegang oleh orang-orang canggih, ya pasti akan hasilnya akan canggih, Pak. Insyaallah. Makanya sekarang itu bagaimana kita mencerdaskan umat Islam ini. Selama 7 abad kita tidur lelap, Pak. 7 abad ketiga ini tergantung kita. Makanya Pak Agus itu saja untuk mari kita ngajar lagi. Ya, saya akan setuju kalau kita develop ini, Prof. Develop sebagaimana yang dilakukan oleh senior-senior kita dulu ketika ketahuan bahwa kapitalisme itu betul-betul memunculkan perbedaan yang luar biasa antara miskin dan kaya dan cenderung mengeksploitasi orang-orang miskin dan mengkayakan orang-orang yang sudah kaya itu, kemudian senior-senior kita dulu berbuat membangun ekonomi Islam. Nah, ketika sekarang kita sadar bahwa AI memunculkan algorithmic bias, unfairness, memunculkan problem pada privacy, memunculkan problem pada bahkan autonomi. Nanti kita gitu, oleh AI, karena AI ini akan berkembang sampai tidak hanya pada level conscious ya, tapi sampai kepada level yang lebih tinggi lagi. Mungkin yang disebut level semacam atmosfer atau apa. Yang lebih gila lagi, Bro. AI itu diramalkan akan berkembang sampai God-likes. Welcome to AI ya. Apapun itu sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh peradaban kita sekarang ini. Kebetulan bahwa semua hasil karya manusia itu tergantung dari akhlakul karimah manusia. Ya. Semakin tinggi akhlak manusia, semakin penggunaan semua alat yang kita ciptakan akan semakin menuju arah yang benar, benar dan benar. Tapi ketika akhlak di belakang, akhlak di belakang semua alat yang kita ciptakan itu oleh manusia ciptakan itu, kalau alatnya tidak bagus ya penggunaannya pasti akan membawa pada kebencanaan ya. Misalnya nuklir, tadi Pak, nuklir itu kan bisa untuk listrik, untuk pengobatan sebagainya, tapi kan bisa untuk membunuh manusia sekian juta orang gitu. Nah itu, makanya semua tergantung di belakang itu akhlakul karimah tadi. Makanya yang perlu sekarang dilakukan itu adalah bagaimana kita itu membangun, merajut kembali anak bangsa ini
supaya memiliki akhlak dulu yang bagus ya, Ya, sehingga menjadi bangsa yang terbaik di muka bumi ini, insya Allah. Mungkin topik pembahasan kita tentang artificial intelligence dan bisnis etik atau Islamic business ethic ini diharapkan bisa memberikan wacana ya dan inspirasi. Tapi mungkin kurang cukup. Insya Allah ke depan masih siap ya Prof ya? Siap. Nah saya kira dari kami demikian. Billahi taufik wal hidayah. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.